Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita program linear. Sebelumnya akan saya bahas terkait tugas yang saya berikan pekan lalu. Nih, seorang anak diharuskan makan 2 jenis makanan setiap hari. Makanan jenis 1 mengandung 10 vitamin A dan 5 vitamin B. Makanan 2 mengandung 14 vitamin A dan 4 vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 35. Jadi kalau ada kata memerlukan 35 vitamin A dan 15 vitamin B, itu adalah minimal yang harus terpenuhi. Ya, minimal yang harus terpenuhi. Jadi di sini, nah ini adalah kata, kalau ada kata minimal, minimal harus terpenuhi. Jika harga makanan jenis 1 45.000 per saji dan makanan jenis 2 56.000 per saji, buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan pada soal dapat disusun tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya seperti ini ya. Makanan jenis 1 ada 10 vitamin A dan 5 vitamin B. Makanan jenis 2, 14 vitamin A dan 4 vitamin B. Kebutuhannya memerlukan 35, berarti minimal 35 dan A ya 15, B. Berarti tandanya bukan kurang dari sama dengan, tapi lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, iya kalau sama dengan. Lalu kalau kurang, berarti 34. Itu kan kurang dari. Apakah dia memenuhi syarat pemerluan ini? Tentu saja tidak. Berarti 35 itu harus menjadi minimal, berarti lebih dari sama dengan 35 dan yang B-nya lebih dari sama dengan 15. Oke. Dari tabel dapat disusun sistem pertidaksamaan linear yang merupakan model matematika dari persoalan tersebut. Nah, ini model matematikanya ini 10x ini ya, 10x ke bawah plus 14y lebih besar sama dengan 35 dan 5x plus 4y lebih besar sama dengan 15. Tentu ini tadi kan kita sebenarnya harus memisahkan ya x dan y itu apa. X itu adalah makanan jenis 1, y itu adalah makanan jenis 2. Otomatis banyaknya jenis makanan itu tidak boleh negatif atau harus lebih besar sama dengan 0. Terus kurang lagi fungsi tujuan ya. Ini harusnya ada f x, y. F x, y isinya berapa? Ini kan ada harganya 45.000 dan 56.000. Ya sudah 45.000 x plus 56.000 y. Nah, ini fungsi tujuannya. Paham ya? Yang misalkan masih ada yang salah silahkan ditanyakan di grup atau WA ke saya. Nah, program linear, bentuk baku program linear. Kita akan masuk ke program linear inti bahwa bentuk yang mudah dipahami untuk menjelaskan program linear ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Yang kedua, ada batasan atau kendala dari permasalahan. Yang ketiga, ada variabel non-negatif. Untuk fungsi tujuan atau fungsi objektif ini bentuknya seperti tadi, fx, y tadi. Bisa saja xy, bisa saja x1, x2, x3 sampai xn. Bebas. Nah, kalau di dalam SMA kita hanya mengenal 2 variabel dulu yaitu x1 dan x2 atau x dan y. Kalau di perguruan tinggi kalian bisa banyak variabel. Tapi di sini karena namanya bentuk umum akan saya tuliskan bentuk yang umumnya, yang banyaknya, yang bentuk yang banyak. Jadi batasannya itu bisa banyak banget ya. Nah, kalian kan cukup di paling ya ini A1, 1, X1, A1, 2, X2, A21, X1. Nah, cukup yang 2 depan ini sama yang belakang ini. Yang ini tidak kita pelajari. Kalau kalian ingin pelajari silahkan masuk di matematika, nanti di mata kuliah program linear itu ada sendiri. Dan metodenya banyak. Kita paling hanya titik pojok dan selidik. Dan paling banyak kita gunakan ya titik pojok. Dan nanti ada metode simplex, duplex, kayak gitu. Variabel non negatif itu positif itu tadi ya, nggak boleh negatif. 0 boleh, tapi tidak boleh negatif.
X1, X2 sampai Xn. Kita hanya bicara X1, X2 atau X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita bahas nilai keoptimuman suatu fungsi objektif. Nilai optimum suatu fungsi objektif kita yang pertama akan belajar dengan metode uji titik pojok. Kemudian nanti yang kedua ada dengan garis selidik. Nah, untuk uji titik pojok langkahnya yang pertama seperti biasa, gambar daerah penyelesaian sistem bertidak sama linear dua variabel. Yang kedua, tentukan koordinat titik pojok. Yang ketiga, uji setiap titik pojok. Yang keempat, buat simpulan keoptimuman yang diminta. Kalau yang diminta maksimum, berarti nilai yang maksimum kita ambil. Kalau yang diminta minimum, nilai yang paling minimum yang diambil. Nah, ini kita masuk ke latihan soal. Tentukan nilai optimum dari model matematika berikut fungsi objektifnya. Memaksimumkan Z sama dengan 2X min Y. Fungsi kendalanya atau batasannya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini gampang sekali. Nah, kita akan gambar dulu grafiknya 3X plus 2Y, X, Y di sini. Buat persamaan dulu, 3X plus 2Y sama dengan 12, X, Y. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 gimana? Kalau X-nya 0, tutup di sini, berarti tinggal 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 4. Berarti di sini ketemu 0,6 dan 4,0. Oke, kita gambar di sini. Di sini ada 0,6, nah inilah. Ini 6, di sini 4. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sekarang kita uji. Karena hanya satu ya di sini. Ujinya uji apa? Uji titik, uji titik 0,0. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Kalau saya masukkan kan 0, pasti kan ada X dan Y-nya. 0 kurang dari sama dengan 12, ini benar atau salah? Benar. Kalau benar apa? Titik 0,0 masuk daerah penyelesaian. Nah, berarti yang bukan yang mana? Yang bukan yang saya arsir ya. Biar yang daerah penyelesaiannya yang bersih. Yang bukan yang saya share. Tadi nolnya di sini. Kemudian X positif itu di mana? Di sebelah kanan kan, X positif itu, maka sebelah kiri saya arsir. Kemudian Y positif itu mana? Atas, berarti bawah saya arsir. Oh, berarti daerah penyelesaiannya ini yang paling bersih. Nah, sekarang kita menentukan titik pojoknya ada berapa? Ada 3 ini. Anggap ini titik O 0,0. Ini titik A, berapa ini? 4,0. Kemudian ini titik B 0,6. Setelah ini apakah selesai? Belum. Nah, kita ujikan di fungsi objektif ini bahwa Z sama dengan 2X min Y. Ada titik O 0,0, A 4,0, B 0,6. Nah, kita substitusikan X-nya. Kalau ini kan jelas 0. Nih, 0. Kemudian ini kita substitusikan X-nya 4. 2 kali 4 dikurangi Y-nya. Di sini berapa? 0. Berarti 8 min 0 sama dengan 8. Dan kita substitusikan lagi. 2 kali X-nya 0 dikurangi 6. Berarti 0 dikurangi 6 sama dengan min 6. Sekarang kita lihat. Pertanyaannya apa? Memaksimumkan. Berarti yang maksimum. Nilai yang paling besar berapa ini? 8. Berarti nilai maksimumnya adalah nilai maksimumnya adalah 8. Dipenuhi di titik mana? Di titik A 4,0. Nah, dipenuhi di titik di titik 4, paham ya? Gampang. Oke, kita lanjut. Diketahui suatu model matematika berikut fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 8X plus 10Y. Fungsi kendalanya
5X plus 4Y lebih besar sama dengan 20. X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Oke. Kita cari titik potongnya. 5X plus 4Y sama dengan 20. Kemudian X plus 2Y sama dengan 8. XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. 0,5. 4,0. Kemudian ini X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 8. 0,4 dan 8,0. Paham ya? Oke. Sekarang kita gambar. Gambarnya di sini. 0,5 dan 5,4 ada 8. Ah, sinilah. Di sini 5, di sini 4. Ini yang pertama ini ya. Ini yang pertama. Saya kasih yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Nah, ini 0,4 dan 8. Seret. 4, 8. Ini yang kedua. Sekarang kita uji dulu aja dulu ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Uji titik 0,0. Kita masukkan 5 kali 0 plus 4 kali 0 lebih besar sama dengan 20. 0 lebih besar sama dengan 20. Salah atau benar? Salah ya. 0 tidak lebih besar dari 20 ya. Salah berarti yang 0,0 tidak masuk DP. Berarti saya arsir karena tidak masuk DP. Yang 0 kan ini yang memuat 0. Maka yang memuat 0 ini saya arsir. Kemudian yang ini sama ya ini. Kalau saya masukkan di sini 0, 0 kurang dari sama dengan 8. Salah atau benar? Salah. Berarti yang 0 ada 0 saya arsir. Nah, sudah. Kemudian X-nya positif. Berarti yang sebelah kanan. Ya sebelah kiri kan di sini. Nah ini kan sudah ke arsir ya. Sudah saya teruskan arsirnya di sini. Nah. Y positif di atas, berarti yang di bawah diarsir. Ini sudah diarsir, yang belum diarsir yang sini. Nah, daerah penyelesaiannya mana? Inilah yang daerah penyelesaian, luas banget. Biasanya, kalau soal memaksimumkan daerah penyelesaianmu itu, memaksimumkan daerah penyelesaianmu itu biasanya yang ini. Tadi kan ini ya, kemana hilangnya tadi? DP-mu di sini. Sempit malahan kalau maksimumkan. Tapi kalau meminimumkan, daerah penyelesaian ini luas. Nah, sekarang kita akan menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya ada berapa? 3. Ini titik A. Titik A misalkan ini 8,0. Ini titik B. Berapa titiknya? Kita belum tahu. Titik C. Titik C-nya 0,5. Nanti yang kita uji untuk ke sini, meminimumkan ini di fungsi objektif. Nah, bagaimana mencari titik B? Titik B ini kan perpotongan 2 garis. Nah, maka kita eliminasi substitusi, mencari titik B. Berarti 5X plus 4Y sama dengan 20. X plus 2Y sama dengan 8. Oke, saya kali 2, saya kali 1. 5X plus 4Y sama dengan 20. 2X plus 4Y sama dengan 16. Saya kurangi 3X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4/3. 4/3. Sudah angkanya jelek ya X-nya. Enggak apa-apa. 4/3 berarti Y-nya sudah 4/3. Saya masukkan di yang kedua ini ya. 4/3 plus 2Y sama dengan 8. Jadi 2Y sama dengan 8 dikurangi 4/3. Sama dengan 24 min 4 sama dengan 20/3. Oh, ternyata titiknya yang B itu adalah 4/3, 20/3. Nah, sekarang kita uji dengan Z-nya ini. Programnya itu memang seperti ini ya. Panjang banget ya. Nah, titik Z-nya
8X plus 10Y. Titiknya ada 3. A 8,0. B 4/3,20/3. C 0,5. Yang A. Ini berapa? 8 kali 8 plus 10 kali 0 berarti 64. Ini 8 kali 4/3 tambah 10 kali 20/3. Berapa ini? 32/3 ditambah, saya ganti warna apa ya yang bisa kelihatan di situ? Hitam kelihatan ya? Ini berapa? 10 kali 20, 200 ya? 200/3 sama dengan 232/3. Nah, kalau kita hitung 232 bagi 3, 77,3 ya, sekitar ini. 77,3. Yang sini 8 kali 0 plus 10 kali 5 sama dengan 50 ya, ini 0 plus 50, 50. Nah, berarti fungsi objektif yang kita tuju meminimumkan ini, nilai minimumnya berapa? Yang ini 50. Ini tadi. 50, titiknya berapa? 0,5. Jadi nilai minimumnya adalah 50, dicapai di titik 0,5. Nah, sekarang ke soal cerita. Bagaimana kita menyelesaikan soal cerita seperti ini? Berarti langkah-langkahnya sebenarnya, ini saya tambah ya karena takut nggak muat. Langkah-langkahnya kita mulai dari memodelkan. Nah, tadi kan kalau soal-soal sebelumnya pemodelannya sudah diketahui. Nah, ini belum ada modelnya. Kita memodelkan terus menyelesaikan seperti itu tadi. Biasanya agak lama. Ya. Oke, diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Kemudian sebuah mobil dan bus masing-masing membutuhkan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan pendapatan maksimum tukang parkir dalam suatu waktu jika parkiran penuh dengan biaya parkir untuk sebuah mobil 5.500 dan sebuah bus 10.000. Oke, kita akan hitung bersama-sama. Kita akan memisahkan dulu. Misal X adalah banyaknya mobil, Y adalah banyaknya bus. Berarti di sini mobil, di sini bus. Pak, sebenarnya bagaimana atau menentukan X dan Y? Nanti ketika kalian sudah bicara keoptimuman seperti ini, clue-nya di sini. Ada tarif, ada fungsi tujuan, yang di situ sudah mengarah ke XY-nya. Ini X-nya berapa nih? Mobil, Y-nya bus. Boleh nggak dibalik? Boleh kalau kalian nggak bingung. Mobil, kemudian lahan ya. Lahan. Yang kedua daya tampung. Lahannya berapa untuk mobil? 6. Untuk bus 24. Kemudian yang dipunyai adalah 360. Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, nah lebih dari mbok kayak ngendi? Ngendi temani mbahmu. Daya tampungnya parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan, berarti kurang dari sama dengan 30. Nah, ini isinya berapa? Kalau di sini tidak dijelaskan berapanya, berarti kita anggap ini satu, ini satu. Jadi X plus Y nanti. Jadi model matematikanya kita adalah FXY 5.500X plus 10.000Y, kemudian ini 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 360. Bisa sederhanakan bagi 6 ya. X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Nih, kita pakai yang sederhana.
Kemudian X plus Y-nya kurang dari sama dengan 30. X-nya otomatis lebih besar sama dengan 0. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian kita selesaikan. Saya pindah di sini ya. Fx-y-nya tadi mana ini pensil? Fx-y-nya 5.500x plus 10.000y. Fungsi tujuannya tadi x plus 4y kurang dari sama dengan 60, x plus y kurang dari sama dengan 30, x-nya positif, y-nya positif. Oke, itu tujuan kita. Saya garis biar muat banyak. Oke, kita lakukan tek potong dengan sumbu x dan y-nya dulu. X, y, X-nya 0, Y-nya jelas ya. 60 bagi 4 berapa? 15. Kalau Y-nya 0, X-nya 60. 0,15, 60,0. Kemudian X plus Y sama dengan 30. Kalau seperti ini kan gampang sebenarnya. Nggak ada konstanta di depannya. Kalau X-nya 0 ya Y-nya 30. Kalau Y-nya 0 ya X-nya 30. 0,30 dan 30,0. Gampang. SMP. X, Y. Tiga puluh, 15, 60. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Kita uji. Sini aja ya. 0, pasti depanin 0 karena ada X-nya. Kurang dari sama dengan 60, salah benar? Salah, berarti kalau salah kita arsir yang ada 0-nya. Nih, 0. Kurang dari sama dengan 30, salah benar? Salah, yang ada 0-nya kita arsir. X-nya positif, berarti yang kiri kita arsir. Y-nya positif, berarti yang bawah kita arsir. Mana daerah penyelesaiannya? Sini. Mana titik pojoknya? Ini yang A. 60,0. B belum tahu. C-nya 0,30. Kita cari titik B. Titik B. X plus 4Y sama dengan 60. X plus Y sama dengan 30. Kemudian kita kurangi ya, ini sudah bisa X-nya dieliminasi. Berarti 4Y dikurangi Y, 3Y, 60 dikurangi 30, 30, berarti Y-nya 10. Kalau Y-nya 10, kita substitusi di sini. X plus 10 sama dengan 30. X sama dengan 20. Oh, berarti titik B ini adalah 20,10. Sekarang kita ke fungsi tujuan fx, y sama dengan 5.500 plus 10.000 y. Nah, titik A 60,0, yang B 20,10, yang C 0,30. Ini bukan 600 ya, 60,0. Kita masukkan. Ini ada X-nya ya. 5.500 kali 60 ditambah 10.000 kali 0, atau kita kurung aja. Ini sama dengan 330.000 karena yang belakang pasti 0. Nah, yang ini, yang B. 5.500 dikalikan 24 ditambah 10.000 dikalikan 10.
Ini 110. Ini dikalikan 20 ya. Dengan 20 110.000 ditambah 100.000. Berarti 210.000. Yang ini 5.500 dikalikan 0 plus 10.000 kalikan 30 berarti 300.000. Oke, kita kembali ke sini. Pendapatan maksimum tukang parkir mana? Yang pendapatan maksimumnya 330.000. Ya, ada yang salah tidak? Saya kira tidak ya. 330.000. Yaitu pendapatan maksimum tukang parkirnya 330.000. Dengan apa rincian? Dia harus menggunakan lahan parkirnya apa? 60 ini apa tadi? 60 ini banyaknya 60 itu banyaknya mobil. Nah, jadi nanti kesimpulannya seperti ini. Pendapatan tukang parkir itu adalah 330.000 dengan banyaknya mobil sebanyak 60 dan banyaknya bus banyak 0. Jadi tukang parkir itu akan mendapatkan pendapatan yang maksimum ketika hanya memarkirkan mobil saja di lahannya itu. Kalau ada mobil masuk, bus masuk, pendapatannya sudah nggak jadi maksimum lagi. Kalau pengen maksimum ya sudah 60 mobil masukkan, tapi tolak nggak ada satupun bus yang masuk ke lahan parkirnya. Itu salah satu cara kita untuk menentukan pendapatan maksimum dari usaha kita. Program linear itu salah satu manfaatnya seperti itu. Aduh, ternyata ada tugas. Ya sudah. Tugas ini silahkan dikerjakan. Ini kok double ya. Ini harusnya nggak di sini. Ini harusnya di sini. Nah, ada tugas silahkan dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom maksimal Senin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan sampaikan di grup. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.